Jadi motor gue dibayarin sama Mas Herga. Enggak lah, kita nyobain ini nih. ZX 25 nih. Jadi kita panasin dulu lah. Anjay. Ganteng sih. Jujur gue, kalau gue ya nggak pernah ada yang tahu sih, tapi gue lebih suka model yang ini daripada yang model Raka. Tahu kayak lebih berbobot aja gitu. Lebih padat, lebih lebih manju sih menurut gue ya. Mau masuk vlog gue terus. Ini sih modifnya udah wah, udah overkill anjir, udah lewat batas ini menurut gue. Iya, jadi yang 2020 katanya ada fitur baru kayaknya auto blipper. Ini yang ini belum ada auto blipper. Iya, nanti kita bahas lah. Dah, Ziona. Ini jujur ini first impression gue tentang ZX636, gue belum pernah nyoba sama sekali. Bener-bener ini pertama kali gue coba. Biasanya gue cuma dudukin doang sih. Kalau dari posisi so far ya walaupun nunduk ya emang sport sih, tapi nggak nggak intimidatif. Kalau dari quick shiftnya halus, tapi gue lebih suka yang kayak modelan apa ya, si Zeona. Feelnya tuh lebih dapet, lebih kerasa. Ini tuh saking halusnya jadi kayak nggak mindahin gigi. Tuh. Tapi dia emang settingannya mantep sih. Dan oh ya BTW nih engine check nyala karena butterfly valve exhaustnya tuh waktu itu kan dia udah ganti exhaust full system ini. Jadi otomatis sensornya ngebaca gitu ada something wrong. Ada something wrong ya itulah valve-nya itu, tapi bisa diakalin kata Raka beli apa ya, servo body apa gitu gue lupa. Ya begitulah, motor makin modern makin banyak sensor-sensor yang ngebaca yang sebenarnya nggak harus terbaca gitu. Dulu motor gue tuh kayak gitu juga kan, ganti knalpot tapi engine checknya nggak nyala juga. Raka juga begitu. Ini gue masih ngeraba-ngeraba juga ya motornya, jadi kalau pembahasannya tidak ngurut mohon maaf. Dan gue kayak nggak bisa bikin full review banget karena ya motor ini udah nggak standar gitu, nggak fair kalau misalkan gue bilang full review karena ya feeling remnya pasti lebih enak inilah, feeling gasnya juga. Tapi dia powernya emang ya tipikal 600 cc 4 silinder, ya nggak juga sih, tipikal 4 silinder lah ya, tipikal 4 silinder, powernya sangat di atas. Setahu gue tuh peaknya tuh di 13.500. Secara motor gue di 10.000. Tapi ya anjing agile sekali. Ya itu gue nggak bisa bikin review karena modifikasinya udah gila banget. Ini nggak adil kalau gue bandingin sama ZX636 yang standar. Paling gue bikin review as a daily atau review ya berdasarkan modifikasi yang udah dipasang sama Mas Erga gitu. Jadi ya review kalau kalian bayarin motor Mas Erga. Kalau kalian bayarin motor Mas Erga, jadi tahu rasanya gimana. Dan gue yang penasaran adalah sebenarnya gas spontannya ini, gas spontan dari Aqua Sato ini. Kalau motornya mati terasa berat, tapi kalau udah jalan tuh bener-bener responsif ya menurut gue. Tapi gue nggak tahu sih kalau jangka panjangnya bakal pegel apa enggak. Ini ya lewat Shell. Ya udahlah. Ini bensinnya sisa 1 bar sih. Cukup nggak ya mas? Cukup lah harusnya. Motor irit. Sumpah agile sekali. Tapi kalau dibanding motor gue ya agile motor gue sih jelas. Bukan maksudnya merendahkan, tapi emang karena posisinya nunduk mungkin. Kalau gue kan stangnya tegak, jadi kayak lebih gampang. Ini tuh ya benar-benar harus mainin counter steering gitu loh, kayak ya gitulah. Speedometer gue cukup suka sih walaupun sama dengan adik-adiknya ya. Sama dengan adik-adiknya dan saudara-saudaranya yang lain. Yang gue maksudnya Ninja 2.5, ZX25 dan semacamnya. Tapi gue suka yang begini, yang maksud gue suka adalah karena instrumennya tuh kayak ada digitalnya dan ada analognya. Jadi kayak gue di MT tuh gue kurang suka justru kalau misalkan digital gitu. Gue lebih suka yang ada analog ya. At least RPM-nya sih biar kayak enak aja gitu dibacanya, feelingnya tuh jadi ya seru gitu. Menambah keseruan. Kalau digital tuh kayak nggak percaya gitu loh sama speedometer. Masa ini RPM-nya segini gitu. Tapi ya balik lagi, ini opini pribadi gue ya. Gila remnya mantap sekali ternyata kalau GP4 RS.
pakai bukan GP4 RS juga ya, GP4 RS plus apa namanya, plus Brembo T-Drive, disc brake-nya full floating, mantap sekali. Pengeremannya tuh sangat-sangat instan, tapi feelingnya lebih empukan MT gua sih jujur. Oke, sorry, spionnya agak lebar karena dia pakai ZX10 punya. Tapi ini feeling gue gasnya kalau dipakai ke macet sih agak bakal menyiksa nih, lumayan menyiksa. Soalnya diputar sedikit kayak ya begitulah, langsung responsif sekali. Fitur-fitur yang ditambahin sebelum fitur-fitur yang ditambahin dari generasi sebelumnya paling ya itu doang sih, quick shift sama desainnya. Dari rangka pun sama, mesin sama, hanya ada pengurangan horsepower setahu gue, kayak berkurang 2 horsepower, tapi itu pun katanya sih motornya juga lebih enteng ya dibandingkan yang sebelumnya. Apa enggak juga, ntar deh reviewnya. Ini gue first impression juga sih, jadi kayak nggak harus terlalu detail. Yang jelas dari posisi duduknya tidak terlalu intimidatif. Wow, tidak terlalu intimidatif, dan dia seat height-nya sama ZX sebelumnya 830 mili, tapi gue nggak tahu karena ini udah diganti Öhlins dan jok Imoto. Suara dari Aero sangat-sangat merdu sekali menurut gue. Karena dia nggak kenceng tapi melengkingnya dapet. Goks, motornya Mas Erga, spionnya agak kurang ke bawah, gue setting ya Mas. Ntar lu setting lagi aja. Tapi gue sukanya motor sport yang bikin gue kangen tuh ya gini, kalau di bawah belok tuh nurut gitu loh. Ya walaupun motor gue sangat-sangat agile ya, coba ini lebih feelingnya beda sumpah. Nurut banget gitu kalau dibawa. Klaksonnya di bawah. Gue nggak terbiasa karena klakson MT tuh agak jauh dari jari. Sumpah gila, bikin kangen sih 600 cc. Bener, tapi kemarin gue habis ngeliat ZX 25 tuh kayak apa ya, kayak gue jadi penasaran ZX 636 nya dah. Nggak tahu kenapa, karena mungkin ini kan ZX25 ZX25 mungkin kan udah ada quick shifternya, dan gue jadi penasaran emang seenak itu quick shifter Kawasaki, karena gue belum nyobain Kawasaki yang udah ada built-in quick shifter ya sih. Setelah gue coba ya settingannya enak. Kalau di RPM tengah sih nembak lu, mantap sekali Mas Erga. Bukan Mas Erganya ya, ZX-nya maksudnya. Ini namanya si Pavin Anfield juga, pokoknya semua yang berbau dengan Mas Erga namanya Pavin Anfield. Ini sih tapi dengan gas spontan begini, maksudnya respon gasnya tuh instan sekali, walaupun powernya di atas ya, power bandnya di atas. Wow, traction controlnya berfungsi dengan baik. Dia sekarang di traction controlnya di 1. Kalau di Kawasaki gimmicknya tuh seperti yang gue baca kemarin, 1 itu buat sport, 2 itu buat road, 3 itu buat train. Agak lucu sih, tapi ya berfungsi dengan baik ya. Buset. Bang Jago. Bawa PCX berasa bawa jet ski. Mantap. ZX 636. Nih buat belok kayak manjil sekali. Nurut gitu loh. Dari segi bobot sih menurut gue pas ya. Cobain tuh dari depan, anjing keren banget. Sumpah dari segi model sih gue suka banget ini. Gila sih ZX 636 yang generasi baru. Kayak semuanya tuh berasa padat gitu. Oke, dia radius putarnya sangat-sangat sedikit, gue lupa.
Gila, kita isi bensin dulu lah guys sebelum having fun di sekitar jalan sini. Oke, ini tangkinya 17 liter ya, seperti motor gede pada umumnya harus ya. Nggak kayak motor gua cuma berapa sih, lupa gua, malah 13 atau 14 liter gitu. Ya kecil lah pokoknya, isi gocap tuh berasa udah penuh banget. Ini tuh isi cepek ya full sih. Oke, let's go. Wah, mantap sih ZX 636 ya, karena gue biasa dulu ZX 6R ya. Dan ini plus, ini modifikasinya juga udah gila menurut gue. Jadi ya wajar sih dibilang mantap, enak, dan pokoknya plus-plusnya. Oh, oke, tapi ini gas spontannya cukup bahaya sih kalau nggak terbiasa. Kayak tuh, kayak spontan. Harus, kalau nggak spontan kan bisa ngurut tuh, jadi enak. Kayak gini nih, bisa, harus bener-bener halus banget. Kalau nggak sengaja kebejek bahaya sih, jujur. Wah, remnya enak sekali, Brembo nggak bohong. Jadi kalau high speed feelingnya baru kerasa mantep. Kalau macet kayak sama aja sih, kayak tek tek gitu. Nih dengerin traction control ya. Malah nggak bekerja dia, aneh. Wah gila. Oke, dari tadi belum nemu jalan kosong sih, jadi gue kayak gak berekspresi tentang motor ini. Pas udah nemu jalan kosong, anjir. Tapi dia jujur kalau kill time buat di atas sih agak lebih lama ya. Bukan lebih lama, mungkin emang settingan begitu ya. Tapi menurut gue kalau biar enak sih settingannya harusnya lebih cepet, karena masih ada kayak gitu. Ya yalah, kayak gue pembalap aja. Tapi emang bener, maksudnya ini kan dari sisi ini gue. Gila sih, gila, powernya beda banget. Ngisi terus. Oh ya, ini belum ada auto bleeper, seperti yang gue bilang di awal nih, masih manual bleeper ya kayak tuh. Goks. Gokil nih motor. Lu apa ya, gini gue enak kayak bawa sport tuh, lu kenceng tapi nggak berasa kenceng gitu loh. Kalau di MT tuh 160 aja udah buset, ke hantem angin semula. Tapi gue rasa ini kalaupun traction control satu nyala, gigi 2 dipakai wheelie juga naik ini. Coba ya. Tetap naik sih. Tetap naik malah. Tapi memang besides nih motor enteng banget sih. Lucu deh kalau traction controlnya nyala, lu wheelie deh, lu gas, tapi motornya kayak mau turun gitu loh. Beradu sama motor aja. Ya kalau dari respon gasnya ya lebih gila ini sih, tapi kalau dari segi power gue nggak tahu ya, karena kita kan nggak di track, jadi nggak bisa nyobain full. BTW gue mau nyoba matiin ini ya, traction control ya. Pasti lebih mantap. Gila, buat nikung. Engine brake-nya juga halus banget berkat slipper clutch-nya.
cc dibejek naik nggak? Ya ini sih emang powernya gila. Mantap. Gila sih, motornya sangat-sangat ngikut parah. Tapi powernya emang di atas banget, jadi oke, yang terakhir penentuan kita coba. Gila. Gila. Well ya, overall buat gua patut dibeli sih, sangat patut dibeli. Aduh, kok gue jadi keracunan gini sih. Ya wes lah. Paling segini dulu video first impression deh. Semoga tidak dolar kuning ya kawan-kawan. Dan semoga kalian bisa menikmati ya, walaupun gue agak kurang berekspresi karena gue orangnya tuh fokus banget guys, sanjay. Nggak serius, tapi gue emang ya gue pengen ngerasain dulu sih motornya gimana. So far ngobrol mantap. Yaudah lah guys, paling segitu dulu. Ditunggu video-video selanjutnya, gue bakal ngebahas topik unik. Tapi yang jelas ya pokoknya tungguin aja lah. Oke guys, seperti biasa ya.